Vincent Ryan Rompies adalah seorang musisi dan presenter kenamaan yang dikenal luas karena gaya humornya yang santai dan karismatik. Namun, di balik senyum lebarnya yang sering menghiasi layar kaca, tersimpan sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Semua berawal di tahun 2005 saat karier Vincent mulai meredup. Band yang ia geluti tak lagi populer dan tawaran tampil makin jarang. Ia merasa tertekan, terjebak dalam ketenaran yang perlahan memudar. Hingga suatu malam, saat ia tengah duduk sendiri di sebuah warung kopi tua di daerah Parangtritis, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Suto dan mengatakan bahwa ia tahu bagaimana mengembalikan sinar Vincent dengan satu syarat. Ia harus melakukan sebuah perjanjian pesugihan. Tak butuh waktu lama bagi Vincent untuk menerima tawaran itu, apalagi setelah Mbah Suto memperlihatkan sebuah cermin tua yang katanya bisa memperlihatkan masa depan. Di dalam cermin itu, Vincent melihat dirinya menjadi sangat terkenal, dikelilingi kekayaan dan penggemar yang histeris. Tapi ada satu hal aneh, bayangannya di cermin tak memiliki bayangan lain saat berdiri di bawah matahari. Perjanjian itu pun dilakukan di puncak bukit yang dikenal sebagai Watu Lawang, tempat keramat yang dipercaya sebagai gerbang gaib. Dengan darah jari yang diteteskan ke tanah, Vincent mengikrarkan janji. Setiap 7 tahun, ia harus menyerahkan satu orang terdekat yang benar-benar mempercayainya. Setelah itu, karier Vincent kembali melejit. Ia muncul di berbagai acara, menjadi ikon komedi dan musik. Tapi setiap 7 tahun, satu orang dari lingkaran dekatnya selalu meninggal secara misterius, kecelakaan, penyakit aneh, atau hilang begitu saja. Tahun 2025 ini, waktu persembahan berikutnya sudah dekat. Dan kali ini, anak semata, wayangnya mulai mengeluh melihat bayangan ayahnya yang bergerak sendiri di rumah mereka. Vincent tahu, waktunya hampir habis. Ia harus memilih menghentikan perjanjian dan kehilangan segalanya atau mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan malam ini, cermin tua itu kembali menyala, memperlihatkan bayangan Vincent berdiri sendiri di panggung, dikelilingi sorakan tanpa wajah. Dengan tangan gemetar, Vincent menatap cermin tua yang kini mengeluarkan asap tipis seperti napas dari dunia lain. Bayangannya di dalam cermin sudah tak seperti dirinya, matanya hitam pekat, senyumnya terlalu lebar, dan di balik punggungnya tampak bayangan-bayangan menggeliat seperti tangan-tangan yang ingin keluar dari kegelapan. Anak semata wayangnya, Dio, baru berumur 11 tahun. Beberapa malam terakhir, Dio kerap terbangun sambil berteriak, mengaku melihat ayah berdiri di pojok kamar, tapi tak bicara apa-apa. Padahal Vincent sedang tidur di ruang sebelah. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh. Peralatan elektronik menyala sendiri, suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumah mereka hanya satu lantai, dan cermin-cermin yang berkabut dari dalam. Semua itu terjadi tepat 2 bulan menjelang tanggal 7 tahun berikutnya. Vincent mencoba menghubungi Mbah Suto, tapi lelaki tua itu seolah menghilang. Ia kembali ke warung tua di Parangtritis, namun tempat itu kini hanyalah bangunan kosong yang penuh sarang laba-laba. Tak ada jejak bahwa warung itu pernah buka. Tapi di dinding belakang, seseorang telah menulis dengan arang, "Bayangan tak bisa dibunuh, tapi bisa diwariskan." Vincent merasa lemas. Ia sadar pesugihan ini bukan sekadar perjanjian sementara. Ini adalah warisan kegelapan yang bisa berpindah ke darah keturunannya. Malam berikutnya, saat ia sedang duduk termenung di studio musik rumahnya, Dio masuk diam-diam memegang sebuah gambar. Di dalam kertas itu, tergambar Vincent sedang berdiri di bawah pohon. Di sekelilingnya ada sosok-sosok hitam tak berkaki. Dio menunjuk gambar itu dan berkata, "Lirih," mereka bilang, "aku yang selanjutnya." Yah, Vincent membeku. Di detik itu juga, lampu studio padam dan suara bisikan memenuhi ruangan. "Waktumu hampir habis, Vincent." Vincent meraba-raba dalam gelap, mencari saklar lampu, tapi
Jari-jarinya hanya menyentuh udara dingin dan tembok yang terasa lebih kasar dari biasanya, seolah dinding itu bukan lagi milik rumahnya. Dio berdiri diam di sudut ruangan, tatapannya kosong, seperti dalam trans. Mulutnya bergerak-gerak pelan, menggumamkan sesuatu yang terdengar, seperti mantra kuno. Suara bisikan semakin keras. Kini tak lagi hanya satu suara, tapi puluhan, tumpang tindih, seperti segerombolan orang berdesakan di belakang pintu. Vincent memeluk anaknya, mengguncang-guncang bahunya. Dio, "Nak, bangun, jangan dengarkan mereka." Tapi Dio malah menatap ayahnya lurus-lurus dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kau tak bisa lari, Vincent. Kau yang membuka pintunya. Kau yang harus menutupnya." Tiba-tiba, pintu studio terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Di luar, lorong rumahnya kini tampak jauh lebih panjang dan gelap dari biasanya. Cahaya hanya berasal dari cermin tua yang entah bagaimana sudah berpindah ke tengah lorong itu, berdiri tegak, bersinar samar, seperti jantung yang berdenyut. Di permukaannya, cermin itu menampilkan rumah mereka, tapi dari sudut pandang yang lebih tinggi seperti mata yang mengawasi dari langit-langit. Dalam bayangan itu, Vincent dan Dio tampak kecil seperti dua pion catur dalam permainan yang lebih besar. Sosok-sosok gelap mulai bermunculan satu persatu dari balik bayangan furnitur, melangkah mendekat dalam keheningan mutlak. Dio tiba-tiba tersungkur, tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar bisikan samar yang terdengar seperti doa terbalik. Vincent panik. Ia mengangkat tubuh anaknya, tapi kakinya berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya dari lantai. Bayangan di cermin makin mendekat. Di antara mereka, Vincent melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Sahabat lama yang meninggal mendadak, manajernya yang hilang dalam kecelakaan aneh, bahkan seorang fans fanatik yang pernah menghilang usai konser di Surabaya. Mereka semua tersenyum, tapi mata mereka kosong. Lalu terdengar suara langkah satu lagi, lebih berat, lebih lambat. Vincent tahu itu suara Mbah Suto. Tapi ketika sosoknya muncul di bayangan cermin, Vincent nyaris tak mengenalinya. Matanya membara merah, tubuhnya kurus kering, dan tangannya membawa sebuah kunci besi tua yang meneteskan darah hitam. Pilihannya tinggal satu, Le, katanya dari dalam cermin. Kau atau anakmu, gerbang sudah terbuka, dan darah harus dibayar darah. Dio terdiam, lalu perlahan membuka matanya. Namun kali ini, matanya tak lagi biru. Kecoklatan, seperti biasanya. Kini, matanya kelam, seperti cermin, dan ia tersenyum. Vincent mundur perlahan, memeluk Dio yang kini berat, seperti seonggok batu. Tubuh anak itu hangat, tapi jiwanya terasa jauh, entah tersesat di mana. Cahaya dari cermin mulai berdenyut lebih cepat, seperti nadi raksasa yang tak sabar menelan segalanya. Lorong rumah mereka kini tak lagi terasa seperti lorong. Dindingnya melengkung, membentuk semacam terowongan berdaging. Di sela-sela retakan tembok, tampak urat-urat merah tua yang bergerak pelan, seperti napas makhluk hidup. Aroma anyir mulai memenuhi udara. Suara bisikan berubah menjadi nyanyian lirih dalam bahasa yang tak bisa dimengerti. Ritmis, mencekam, dan kuno. Vincent mencoba menutup mata Dio, berharap bisa melindunginya dari pandangan sosok-sosok gelap yang kini mulai menembus realitas dari dalam cermin. Tapi anak itu malah menatap lurus ke arah mereka. Senyumnya melebar, dan dari sudut bibirnya darah hitam mulai menetes. Dio, ayah di sini, nak lawan mereka kamu kuat, kamu bukan milik mereka. Dio tertawa-tawa kecil yang dulu hanya terdengar saat ia diajak bermain, tapi kini berubah menjadi gema yang menggigit telinga. Mereka bilang, ayah sudah milik mereka duluan, aku hanya ganti rugi. Suara pintu studio tertutup tiba-tiba, kunci-kunci berdentang sendiri, seperti digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Di balik cermin, Mbah Suto mengangkat kunci besinya tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke dadanya sendiri. Darah hitam menyembur dan mengenai permukaan cermin.
cahaya meredup seketika dan sosok-sosok di belakangnya mulai mencakar permukaan kaca dari dalam mencoba keluar satu persatu. Dinding rumah mulai bergetar, lukisan-lukisan jatuh, lampu menggantung berayun liar, dan suara bel pintu berbunyi keras berulang-ulang, seperti seseorang mencoba masuk atau keluar. Vincent menjerit, tapi suara itu tak terdengar keluar dari tenggorokannya. Ia mencoba menarik Dio, tapi kakinya kini tertancap dalam bayangan yang lengket, seperti tar menjalar naik perlahan ke tubuhnya. Tubuhnya mulai dingin, napasnya berat. Dalam kabut kesadarannya yang mulai menghilang, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong yang kini tak lagi berujung, berdiri dirinya sendiri. Versi lain dari dirinya, mengenakan pakaian panggung lamanya, tersenyum penuh percaya diri, melambaikan tangan ke arah penonton tak terlihat. Sosok itu dikelilingi cahaya kamera, tepuk tangan, tawa, dan bisikan. Lalu, perlahan, sosok itu menoleh ke arah Vincent dan berkata, "Yang kau pilih 7 tahun lalu bukan ketenaran, tapi panggung yang tak bisa kau tinggalkan." Vincent ingin menjerit, tapi dunia mulai terbalik. Lantainya jadi langit, dindingnya jadi tanah. Cermin itu kini tak lagi berdiri. Ia melayang, membesar, berputar, menarik segalanya ke dalam pusaran gaibnya. Dan Dio anaknya melangkah sendiri ke arahnya, menyatu dengan bayangan. Angin dingin yang tak berasal dari jendela, manapun kini berputar dalam ruangan itu, membawa bisikan yang tak lagi terdengar, seperti suara manusia. Vincent terdorong ke belakang. Tubuhnya menabrak lemari gitar, membuat beberapa senar berdenting pelan, seperti ratapan. Tapi dia tak merasakan sakit, hanya kehampaan yang menjalar dari ujung kaki ke jantungnya. Dio kini berdiri tepat di depan cermin. Tubuhnya kecil, terlihat sangat kontras dengan pusaran hitam di permukaannya. Tapi di dalam bayangan cermin, tubuh Dio membesar, memanjang, berubah, bukan jadi dirinya yang lebih tua, tapi menjadi sesuatu yang tak punya bentuk pasti, seperti tumpukan bayangan manusia yang gagal lahir sempurna. Vincent merangkak, tangannya berusaha mencapai kaki anaknya. "Dio, ayo pulang. Nak, kamu masih bisa kembali. Ayah janji, ayah akan cari cara untuk hentikan ini." Tapi Dio menoleh dengan wajah asing. Matanya memutih seluruhnya, dan dari mulutnya terdengar 2 suara tumpang tindih, suaranya sendiri dan suara perempuan dewasa yang dingin. Darah anak menggantikan darah ayah. Gerbang tidak butuh 2 jiwa, hanya 1 yang paling percaya. Vincent memejamkan mata. Di relung pikirannya, semua pilihan masa lalu datang menghantam. Malam perjanjian pertama, kematian orang-orang dekat, tawa palsu di depan kamera, dan kesepian yang ia kubur dalam tepuk tangan penonton. Ia tahu semua ini bukan sekadar kutukan, ini hutang yang tak bisa dilunasi dengan penyesalan. Tiba-tiba dari dalam lemari di sudut ruangan, sebuah gitar tua jatuh dengan keras. Gitar pertama yang ia beli dengan uang hasil manggung kecil-kecilan bersama teman-teman lamanya. Leher gitar itu retak, dan dari dalam rongga kayunya tergelincir sebuah benda kecil, liontin perak berbentuk salib dengan ukiran nama Dionysius, di belakangnya nama baptis Dio yang hampir terlupakan. Vincent meraih liontin itu dengan tangan gemetar. Saat tangannya menyentuh logamnya yang dingin, suara-suara mendadak terdiam. Hanya suara detak jantungnya yang tersisa keras, dalam, seperti palu godam memukul pintu besi. Cermin mulai bergetar hebat, permukaannya retak seperti es yang diinjak terlalu keras. Sosok-sosok di dalamnya menjerit tanpa suara. Wajah-wajah mereka membentuk satu permintaan akhir, "Jangan bebaskan anak itu." Tapi Vincent berdiri. Ia memeluk Dio dari belakang, mengangkat liontin itu tinggi-tinggi dan membisikkan doa pelan di telinganya, meski ia tahu suara itu mungkin tak akan menembus bayangan. Ayah yang membuka gerbang ini, ayah juga yang akan menutupnya. Cermin mulai bersinar putih menyilaukan, bukan lagi gelap, tapi
Cahaya itu bukan cahaya pembebasan, ia panas, menyakitkan, membakar udara, membuat seluruh ruangan berteriak. Lalu semuanya menghilang. Suara, cahaya, waktu, dan hanya satu suara terdengar jelas dari jauh, dari balik batas realitas. Bayangan yang kau usir tak akan hilang. Ia hanya menunggu bayangan baru. Gelap, hening, hanya napas berat yang terdengar pelan berembus dari sudut ruangan yang tak terlihat. Vincent membuka matanya perlahan. Pandangannya buram. Dunia seperti dilapisi kabut tipis. Ia berbaring di lantai kayu yang kini retak, hangus di beberapa bagian. Ruangan itu adalah studionya, tapi berbeda. Seperti salinannya yang dibangun ulang dari ingatan, tidak sepenuhnya nyata. Tak ada cermin, tak ada pusaran bayangan, hanya dia dan Dio. Anaknya duduk di tengah ruangan, memunggunginya, menggambar di lantai dengan arang yang entah dari mana datangnya. Vincent merangkak mendekat, setiap gerakan terasa seperti menyeret tubuh melalui lumpur. Dio, anak itu berhenti menggambar, kepalanya sedikit miring, tapi tak menoleh. Ayah, di mana sekarang? Suaranya datar, tak bernyawa. Vincent menelan ludah. Ayah di sini sama kamu. Dio berdiri perlahan. Ia menatap gambarnya, sebuah lingkaran besar dengan lambang-lambang kuno di sekelilingnya. Di tengahnya ada dua sosok kecil, ayah dan anak diapit oleh dua bayangan besar tanpa kepala. Dio menatap Vincent. Kali ini matanya normal, tapi itu justru yang membuat Vincent takut, karena yang ada di balik mata itu bukan lagi anaknya. Kamu menutup gerbangnya, ayah. Tapi gerbang yang tertutup menyimpan sesuatu di dalam. Vincent menggeleng. Kita keluar dari sana. Kita selamat. Dio melangkah maju. Setiap langkahnya memadamkan cahaya lampu di langit-langit. Bukan kita yang keluar. Ayah menukar tempat. Dan tiba-tiba Vincent sadar. Napasnya tak berembun di kaca. Tak ada bayangannya di lantai. Tak ada suara detak jantung. Tapi Dio punya semuanya. Anak itu sekarang hidup. Ia menoleh, dan di dinding studio yang kusam ada cermin retak, kecil, nyaris tak terlihat. Di dalamnya, Vincent melihat tubuhnya sendiri, duduk di lantai tak bergerak, tangannya memegang liontin perak, matanya kosong. Di belakangnya, sosok-sosok gelap mulai muncul satu persatu, berdiri mengitari tubuhnya seperti pelayat diam. Cermin itu perlahan tertutup kabut. Sebelum semuanya gelap, Vincent sempat melihat satu bayangan terakhir dirinya. Tersenyum lebar, berdiri di panggung, tangan terangkat, seperti sedang memperkenalkan sesuatu kepada penonton. Lalu, tepuk tangan yang panjang, dan panggung itu tidak akan pernah berakhir. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Dio kembali hidup seperti anak normal, tertawa, bermain, dan bersekolah seperti biasa. Tapi orang-orang terdekatnya mulai menyadari ada yang berbeda. Kadang, ia berbicara sendiri. Kadang, ia melukis panggung kosong dengan lampu sorot di atasnya, atau menyebut nama-nama orang yang tak dikenal siapapun. Tapi, beberapa hari kemudian, nama-nama itu muncul di berita, hilang secara misterius. Di dalam rumah tua peninggalan Vincent, studio musik itu kini dikunci rapat. Tak ada yang berani masuk. Semua alat dibiarkan berdebu. Tapi, setiap malam, pukul 2.00 tepat, lampu di dalam studio menyala sendiri. Dan dari balik jendela, siluet seorang pria tampak duduk di kursi dengan kepala menunduk, seperti sedang menunggu giliran tampil. Konon, beberapa orang yang lewat di depan rumah itu mengaku mendengar suara gitar dimainkan, lirik lagu lama yang tak pernah dirilis dengan suara yang sangat familiar. Aku menukar hari demi cahaya panggung yang abadi. Di layar kaca, tayangan ulang acara lama Vincent terus diputar. Tapi, ada satu episode aneh yang kadang muncul di tengah malam. Episode tanpa penonton. Hanya Vincent berdiri di panggung gelap, berbicara sendiri ke kamera. Selamat datang di pertunjukan terakhir. Jangan lupa bertepuk tangan. Setelah itu, layar menjadi hitam. Tapi, suara tepuk tangan terus terdengar. Makin keras, makin ramai, sampai menjadi jeritan. Dan di akhir semua itu, hanya ada satu tulisan.
Bayangan tak pernah mati, ia hanya butuh panggung baru. Terima kasih sudah menyimak kisah kelam pesugihan Vincent Ryan Rompies sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan tentunya share ke teman-teman kamu yang berani. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Pekon Mistis karena masih banyak kisah gelap dan tak terungkap yang siap menunggumu di balik layar. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Tetap waspada, karena bayanganmu bisa saja bukan milikmu.